aksi nyata kedua CGP di SMA Negeri 1 Tingkat Pesisir. Bersyukur senantiasa kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah di ruang belajar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allah sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini dari CGP Calon Guru Penggerak akan mengadakan kegiatan aksi nyata identifikasi aset dan sumber daya dan kekuatan yang ada di sekolah bersama dengan calon guru penggerak, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua siswa dan komite dan siswa siswi yang kita ambil dari berbagai sudut warga sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Karena berbagai pihak warga sekolah itu kegiatan ini harus kita libatkan untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang menjadi aset kekuatan sumber daya yang dimiliki di sekolah kita ini untuk menuju ke kualitas sekolah yang lebih baik tentunya. Beberapa hal yang sudah kita miliki, yang kita punya, tentu nanti akan dikupas tuntas pada pertemuan hari ini. Identifikasi apa yang akan kita lakukan bersama guru penggerak Pak Nur Jamat SPD, Pak Agumi Perdana SPD dan Pak Erik Ketua SPD. Jadi mungkin Bapak Ibu yang akan kita undang ada 3 orang ini, Pak Guntur, Bu Andri dan Bu Rizky. Jadi saya perkenalkan dulu bahwa tahun ini kita guru penggerak ada 3, Pak tadi Pak Andi, Pak Nur, Pak Erik. Tahun ini juga nanti di bulan Mei ini juga kita ada angkatan ke-8 itu Pak Hendra 1 orang, kemudian angkatan 9 ada 2 orang, Mary dan Rini. Jadi kegiatannya salah satunya ini Pak. Jadi Pak Erik, Pak Andi, Pak Nur sudah lama berjalan, mungkin menjelang bulan-bulan terakhir untuk kegiatan CGP dengan Bapak Ibu dan siswa semuanya. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sempat hadir, Bapak Guru, anak kami untuk mendukung aksi nyata dari calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Tingkat Pesisir. Kemungkinan besar sekolah di Kepri ini satu-satunya yang paling banyak SMA Negeri 1 Tingkat Pesisir. Jadi kita 8 pegawai negeri, 6 guru penggerak. Jadi dari 90% mungkin terbesar di seluruh Kepri kalau dilihat dari persentase jumlah gurunya. Cuman guru kita tahun ini keluar 2, Bu Ade sama Bu Dina. Bu Ade lulus di SMK Negeri 1 Blitar Timur, Bu Dina lulus di Batam SMA 22. Jadi itulah salah satu kondisi identifikasi yang terjadi di SMA kita Bapak Ibu untuk kekuatan di sumber daya manusia untuk di tenaga pendidiknya. Jadi mungkin begitu SK nanti keluar kita sudah kehilangan 2 guru, sedangkan yang masuk tidak ada. Nah, itu. Kemudian baru saja mungkin Pak Ibu sudah tahu terakhir Bapak Ibu guru kita ini dari 6 guru berprestasi tahun 2023 tingkat provinsi SMA Negeri 1 Tingkat Pesisir ini 3 orang, Pak Anggi, Pak Nur dan Pak Dewi. Nah, jadi guru berprestasi tingkat provinsi tahun 2023 6 provinsi Kepri SMA kita dapat 3 masuk. Ini sangat luar biasa, sekolah lain belum tentu ada. Kita salah satu menjadi kebanggaan kita bersama di pulau terkecil, tetapi kita tidak kalah bersaing dulu. Oleh
karena itu hari ini kita akan identifikasi bersama dengan guru penggerak kira-kira apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi komitmen kita, apa yang menjadi hal-hal yang mendukung bagaimana kedepannya bahwa SMA Negeri 1 Tirta Suci akan lebih baik. Kira-kira itu Bapak Ibu, anak-anak yang perlu kami sampaikan pada kegiatan aksi nyata di guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu diminta kita ini sekolah-sekolah tim sekolah yang kita libatkan warga sekolah yang kita undang. Jadi kita akan membicarakan bagaimana kekuatan kita, identifikasi kita di bidang aset sumber daya yang kita miliki. Jadi seolah-olah kita ini menjadi tim perancang, perumus apa yang akan menjadi kedepannya, apa yang akan kita perbuat kedepannya untuk SMA Negeri 1 Tirta Suci. Kira-kira seperti itu sambutan saya mengawali acara kita pada pagi hari ini. Banyak terkurang, kami mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tidak memperpanjang kalimat, langsung saja kita dengarkan pemaparan tentang pendekatan aset yang akan disampaikan oleh Bapak Nurjaman. Pada beliau waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, sekaligus undangan juga. Yang terhormat orang tua murid, saya terhormat juga Bapak Ibu Guru, juga yang saya sayangi perwakilan murid ya dari kelas 11 dan kelas 10. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa kumpul di sini di tempat ini. Semoga apa yang dijalani dapat berkah dan juga menjadi modal utama untuk sekolah kita dalam memajukan pendidikan di SMA Negeri 1 Tirta Suci pada khususnya, lalu kemudian di Kepri pada umumnya dan seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, di sini tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak bahwa kami sedang menjalani program guru penggerak dan ini mungkin akan dilaksanakan untuk beberapa bulan kemudian akan dilaksanakan kembali. Karena ini adalah program berkelanjutan. Jadi nanti mungkin di angkatan 8 akan ada Pak Hendra yang akan duduk di sini. Di angkatan 9 nanti ada Pak Bu Mary dan Bu Nini juga akan duduk di sini, dan mungkin nanti insya Allah Pak Taufik akan mengikuti seleksi juga untuk angkatan 10 ya 9. Jadi untuk angkatan 9 semoga nanti bukan hanya Bu Nini dan Bu Mary, tapi Pak Taufik juga akan lulus di angkatan 9. Jadi mungkin nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak, mungkin sekolah kita adalah sekolah dari segi presentasi paling banyak mungkin ya untuk guru penggerak ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang diikhtiari kami di guru penggerak bermanfaat untuk sekolah kita. Jadi Bapak Ibu izin saya di sini menyampaikan materi, bukan materi sebenarnya lebih kepada refleksi atau apa yang telah kita jalani di sekolah ini. Jadi di sini ada judulnya Asset Based Community Development. Jadi di sini kita akan berbicara Bapak Ibu mengenai aset atau modal yang kita miliki di sekolah. Jadi kita tidak melihat kekurangan, tapi lihat apa yang kita punya dan apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang kita punya. Ini adalah capaian khusus kami di modul ini. Jadi diharapkan kami dapat menganalisis dan tentunya berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan Bapak Ibu undangan dan juga murid untuk melihat sumber daya sekolah agar efektif dan efisien dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Jadi di modul ini adalah modul mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Ini dalam satu rangkaian modul di modul 3 yaitu mengenai pengembangan sekolah. Nah di sini merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolahnya menggunakan asset based community, lalu menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Nah ini Bapak Ibu adalah rangkaian modul dari satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara,
bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, individu maupun anggota masyarakat. Dan itu adalah cita-cita dari pendidikan kita, Bapak Ibu. Jadi di sini tidak disebutkan menuntut siswa agar pintar, tidak, tapi menuntut segala kodrat. Kita anak-anak lahir punya takdirnya sendiri, punya modalnya sendiri, dan kita memaksimalkan modal yang siswa punya tadi. Dan itu yang diharapkan. Di modul ini dibahas di modul 1.1, kemudian juga ini di modul 1.2 dan seterusnya, di mana kami selama 6 bulan ini belajar bagaimana menuntut siswa agar mencapai kekuatannya tadi agar dia bisa selamat dan bahagia. Itu yang paling utama. Lalu kemudian, nah di sini yang akan dikaji adalah apa saja yang bisa disebut, yang kita identifikasi sebagai sumber daya yang dimiliki oleh komunitas. Nah, komunitas di sini adalah sekolah. Lalu sejauh mana Anda memanfaatkan hal tersebut? Jadi kita akan mengidentifikasi dan menentukan apa saja strategi pemanfaatan. Nah, sekolah sebagai komunitas, sebagai ekosistem, Bapak Ibu, di sini ada dua unsur. Jadi ada yang biotik, kalau abiotik, mungkin tahu ya. Yang biotik itu yang hidup, abiotik adalah yang tidak hidup. Yang hidup berarti ada manusia, ya, ada apalagi manusia di dalamnya, ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada warga sekolah, ada lingkungan sekolah, sosial sekolah, ada pemerintah, itu lingkungan hidup. Kalau misalkan abiotik seperti bangunan, jalan, pohon-pohon karet, gitu ya, laut dan seterusnya. Nah di sini ada dua, diilustrasikan ada dua penggerak, ya, ada dua penggerak. Yang satu komunitasnya kurang aktif karena anggotanya tidak saling kenal. Itu diibaratkan seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi ini? Nah, di sini, nah, ini penggerak A, dia berdasarkan defisit thinking, artinya kekurangan. Tidak ada anggaran juga untuk mengundang narasumber. Tidak ada anggaran untuk kegiatan luring. Soalnya jarang ketemu. Jadi di sini yang dilihat dari tiga kata ini adalah kekurangan-kekurangan. Lalu apa yang dilakukan? Cari sponsor, nutup ya, membayar. Jadi kan kurang otomatis karena kurang harus ditutup. Cari sponsor untuk kegiatan rutin, buat tempat, konsumsi dan narsu. Bikin program kegiatan luring rutin agar kegiatannya ada. Gitu. Lalu di sisi lain ada penggerak B, di mana dia melihat sisi yang lebih positif. Yang pertama, anggota yang punya pengalaman dapat menjadikan narasumber. Tadi tidak ada narasumber kan Pak ya? Kemudian di sini dijadikan anggota yang bisa dijadikan narasumber. Jarang ketemu secara luring, ada grup WA untuk update anggota. Jarang ketemu dan saling tidak kenal, ya dibuat agar bisa saling kenal. Kegiatan saring di komunitas perlu konsisten, jadi dijadwalkan secara rutin. Jadi bedanya itu Bapak Ibu ya, kalau yang defisit kekurangan, yang ini kelebihan atau asal. Nah di sini masih di penggerak B juga sama ya, makan akrab untuk kegiatan ini dilakukan sesekali ya. Luring juga penting Bapak Ibu ya, kalau dari terus tatap muka katanya belum afdol gitu ya, tetap diagendakan hanya sesekali saja. Nah karena semua anggota sudah terbiasa dari kegiatan belajar rutin, bisa menggunakan Google. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu penggerak A dan penggerak B? Ya. Nah di sini di bawah fokus pada masalah, identifikasi kebutuhan dan kekurangan, merancang program untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain penggerak B fokus pada kekuatan, membayangkan masa depan, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya, merancang program berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kita bagi Bapak Ibu di sini, misalkan fokus pada masalah isu tadi ya, yang kekurangan, berputar pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan, bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari institusi lain, merancang program untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain ada berbasis kekuatan, yaitu fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan, oh kira-kira kalau orangnya seperti ini, nanti masa depannya kayak gimana?
Berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan, mengorganisasi aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Nah, ini yang akan kita gunakan hari ini, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira gambaran kalau kita melihat tadi yang pertama aset, kalau yang defisit ini. Jadi kita digali tutup. Terbangun nggak Bapak Ibu? Ya lurus saja. Jadi ini data terus digali. Nah, akhirnya kita mencari timbunnya, gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan gali, lubangnya udah terlalu dalam, timbunnya pun harus dalam, gitu ya. Tapi kalau kita berbasis asetnya, ini punya sendiri nih, kita bagaimana kita bangun agar lebih besar, gitu. Seperti itu. Apa yang telah kita dapat? Kira-kira untuk membangun itu bata-batanya dari mana? Oh, ada di seberang. Agar lebih indah pakai pohon dong, ada karet, gitu ya. Jadi lihat apa yang kita punya untuk membangun. Gitu. Ini ada kutipan menarik. Ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Ya. Jadi anak-anak semua, Bapak Ibu, anak-anak juga, bahwa yang namanya keadaan itu tergantung dari sudut pandang. Ya, sebenarnya ada videonya cuman gak di play karena memang waktu yang terbatas. Lalu kemudian, nah di sini kita akan melihat ada 7 modal utama yang nanti kita akan identifikasi. Yang pertama manusianya, ya. Lalu yang kedua sosialnya, yang ketiga politiknya. Nah, politik di sini bukan berarti tentang bagaimana mencalonkan sebagai siapa, terus kemudian ikut partai apa, ya, bukan politik praktis, tapi kepada bagaimana memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk mengorganisasi sekolah. Terus kemudian ada agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Sederhananya, ini tadi saya sebutkan di sini mungkin pendekatannya melihat hubungan dengan kemasyarakatan, potensi manusia yang dimiliki sekolah, muridnya seperti apa, apakah muridnya karakter yang bisa menerima perubahan atau tidak, dan seterusnya. Terus apakah ada murid-murid atau guru-guru yang berwirausaha bisa jadikan narasumber dan seterusnya. Apakah sekolah kita sangat kental dengan seni, dan itu bisa kita identifikasi dari manusia-manusia yang seperti itu. Lalu kemudian di sosial ini ada asosiasi, ya, dan institusi. Jadi ada keyakinan berdasarkan kesamaan profesi atau kesamaan hobi. Apakah ada komunitas-komunitas tertentu di level sekolah atau per level desa yang bisa mendukung kegiatan sekolah komunitas. Lalu kemudian secara politik, tadi kekuasaan dan kebijakan, modal politik dapat bersifat struktural. Tadi bisa jadi kita secara kekuasaan politik kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan pemerintah desa, misalkan itu bisa dijadikan sebagai aset modal politik. Atau bisa juga membuat kebijakan sekolah yang memang diatur sedemikian rupa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan bekerja sama dengan instansi yang ada. Lalu ada agama dan budaya. Ini agama misalkan untuk kegiatan-kegiatan rutin, seperti yang kita lakukan ada kajian-kajian, misalnya ada upacara-upacara atau ada peringatan-peringatan hari besar, itu agama. Terus kemudian ada juga budaya dari segi seni, seni rupa, misalkan ada pamen di sini. Kemudian menggalakkan itu, dan siswa punya potensi di situ, itu termasuk dalam aset agama dan budaya. Termasuk tentang kekayaan lokal kita, gitu ya, entah itu Gurindam 12, pantun, dan seterusnya. Lalu ada modal fisik, ini bangunan dan infrastruktur sarana dan prasarana. Lalu ada lingkungan alam. Nah, kita bisa tentang, tadi saya bilang tentang karet juga ya, tentang pantai, tentang ikan, dan seterusnya. Ini modal yang kita punya. Terus ada modal finansial, dukungan keuangan. Nah, apakah keuangan kita dari mana aja dan apa yang bisa dimanfaatkan? Kalau kita sekolah kan ada SPP ya, SPP bisa dimanfaatkan segi mana. Terus kemudian ada juga dana bos dan seterusnya yang nanti bisa dijadikan oleh sebagai modal aset. Oke, nah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di sini saya ingin tekankan kembali, pengantar saja. Hari ini kita akan melihat bagaimana aset yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan dengan aset yang ada. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi. Terima kasih pada Pak Nur Jaman atas pemaparannya tentang
pemanfaatan aset berbasis kekuatan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Anggi Perdana tentang identifikasi aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Erik telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi yang berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Komite, kemudian perwakilan dari orang tua murid dan siswa-siswi yang diwakilkan oleh anggota OSIS ya, ketua OSIS dan dari kelas 11 dan dari Bapak Ibu yang telah ikut hadir dalam sesi kegiatan ini. Saya akan melanjutkan untuk sama-sama dalam kegiatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak sekalian untuk sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang ada di lingkungan sekolah yang menjadi modal kekuatan bagi kemajuan pendidikan, kemajuan sekolah, dan perkembangan pembelajaran bagi peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nurjaman itu merupakan sedikit materi ya, atau beberapa teori yang memang berkaitan dengan aset. Aset itu jangan kita pikirkan sebagai aset sarana prasarana ya, tapi aset yang dimaksud dalam kegiatan ini merupakan modal yang kita miliki, baik itu salah satunya sarana prasarana, dan tadi juga yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan guru-guru yang berprestasi, siswa-siswa yang berprestasi, itu merupakan salah satu bagian dari ketujuh aset yang dimiliki yang merupakan modal aset dari manusianya. Nah, sekarang kita sama-sama mencoba untuk mengidentifikasikan aset-aset yang ada di sekolah kita, yang dimana aset-aset tersebut kalau kita optimalkan akan menjadi sebuah kekuatan. Lalu apa pentingnya kita mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki di sekolah? Tentu penting ini Bapak Ibu ya, karena kalau kita mengidentifikasi aset-aset atau kekuatan atau modal-modal yang ada di sekolah, tentu kita akan mengetahui keunggulan yang kita miliki. Nah, kekuatan atau keunggulan itu akan kita jadikan modal untuk pengembangan sekolah ke depannya supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Dan siswa-siswinya juga semoga ya, dengan adanya aset-aset ini, dengan kita mampu mengoptimalkan aset-aset yang ada, kita dapat mampu untuk meningkatkan proses pembelajaran kita yang berfokus pada kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, sekarang kita langsung saja Bapak Ibu, kami para CGP, karena di sini kita merupakan tim ya, jadi kami meminta Bapak Ibu untuk sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki, mulai dari aset yang pertama adalah modal manusia. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Nurjaman bahwasanya aset dari modal manusia itu banyak kalau yang di sekolah ya. Mungkin bisa dari guru gitu kan. Nah, kita nanti sama-sama mengidentifikasi selain guru siapa saja sih kira-kira yang dapat masuk menjadi atau ke dalam modal manusia. Yang pertama kira-kira siapa ya Bapak Ibu ya, atau anak-anak yang bisa masuk ke dalam modal manusia ini? Mungkin kalau di dalam sekolah itu ada Bapak Kepala Sekolah Pak ya, yang dapat menjadi aset. Karena alhamdulillah Pak Bu, sekolah kita itu sekolah penggerak, dan sekolah penggerak itu biasanya ya kepala sekolahnya itu dilihat dari kepala sekolahnya yang merupakan juga kepala sekolah penggerak. Jadi dimanapun kalau misalkan sekolah itu terdapat kepala sekolah penggerak, maka otomatis sekolah itu juga menjadi sekolah penggerak, dan ini merupakan kekuatan kita, merupakan aset atau modal yang menjadi kekuatan di sekolah pulau. Sehingga nampak sekali sekarang perkembangannya 1 tahun terakhir
alhamdulillah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang bisa disebut ya sekolah percontohan dari sekolah-sekolah yang ada di kota. Terima kasih Pak Aris atas manajemennya yang sudah memimpin kami. Kemudian kedua, langsung saja dari modal kedua, Bapak Ibu gurunya, ya Pak Bu ya, Bapak Ibu guru atau guru-guru, dan alhamdulillah juga Pak guru-guru di SMA Negeri 1 Bintan Pelisir ini sekarang ya di tahun 2023 dari statusnya sudah menjadi pegawai semua. Bu, Pak. Kemarin ada 5 guru yang memang sudah berstatus jadi P3K, ASN P3K. Kemudian ditambah lagi tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Aris juga bahwasanya alhamdulillah di sekolah pulau, jadi kita tidak melihat sekolahnya di mana, dan kita juga alhamdulillah sudah merubah pemikiran guru-guru yang ada di kota yang biasanya banyak beranggapan bahwa sekolah di pulau itu gurunya nggak ada prestasinya gitu kan, atau siswa-siswinya karena sekolah di pulau penuh dengan keterbatasan. Tapi alhamdulillah kami di sini kita semua berusaha untuk mematahkan pemikiran tersebut, dan dari tahun ke tahun ya prestasi dari Bapak Ibu gurunya mulai terlihat, dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kami karena ya itu tadi tidak ada sekolah lain yang Bapak Ibu gurunya memiliki atau didaulat sebagai guru berprestasi dari satu sekolah lebih dari 1 guru, dan baru satu-satunya di sekolah ini yang didaulat bahkan di tahun 2023 3 guru didaulat sebagai ASN berdedikasi tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ditambah lagi adanya guru yang sudah mengikuti program PGP atau pendidikan guru penggerak. Dari yang angkatan 7 3 orang, kemudian bertambah lagi nanti 1 orang di angkatan 8, dan angkatan 9 lagi ditambah 2 orang. Nanti insya Allah Pak Taufik semoga diberikan kesempatan menyusul ya Pak Taufik, sehingga menambah ya kuota ya dari para guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Nah, kalau dari presentasi ini kita juga sekolah pulau juga memiliki presentasi yang cukup tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di kota yang menjadi ya calon guru penggerak, dan semoga semuanya lulus nantinya, dan doakan kami Bapak Ibu supaya C-nya ini segera hilang dan bukan lagi sebagai calon guru penggerak. Semoga ya dapat menjadi benar-benar guru penggerak sehingga dapat menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian selain guru ada elemen lain Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini ada Pak Guntur ya, selaku komite sekolah juga. Komite sekolah di sini masuk ke dalam aset, ya, masuk ke dalam modal, ya, di mana Pak Guntur selaku komite sekolah selalu mendukung ya, segala aktivitas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Terima kasih Pak Guntur atas kontribusinya kepada kami, dan tidak hentinya Pak Guntur selalu memberikan support dan juga mempromosikan sekolah kita ya demi kemajuan pendidikan yang ada di Pulau Nembi. Selain komite sekolah, mungkin siswa ya, ada murid siswa-siswi SMA Negeri 1 Bintan Pesisir yang alhamdulillah prestasinya juga sudah mulai mencuat, Pak Bu. Kemarin ada Dek Nikmas ya dengan kawan-kawannya yang berhasil menjuarai lomba tepat guna ya kemarin ya, tepat guna tingkat kabupaten, dan ada siswa-siswa lainnya juga yang mampu berprestasi, dan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa siswa-siswi kami walaupun dari pulau yang tidak kalah prestasinya dengan siswa-siswi yang ada di kota. Tambahannya kalau di modal manusia, apalagi nih kira-kira yang ada di lingkungan sekolah dulu?
Oh iya, orang tua, wali murid juga ini keterlibatannya sangat besar terhadap kemajuan sekolah. Sekolah kita tidak akan maju, tidak akan bergerak ya tanpa ada dukungan dari wali murid. Terima kasih ya Bu, Pak, karena sudah ya mendukung segala aktivitas, segala kegiatan, mendukung juga anak didiknya, mempercayakan mereka ya supaya sekolah di pulau, karena kita sekolah ini ya memang satu-satunya gitu kan. Kita walaupun sekolah di pulau tapi ya itu tadi Bapak Ibu, jangan pesimis dan harus tetap optimis ya, bahwasanya dimanapun sekolah anak itu sekolah ya tergantung anak itu sendiri. Dan jangan khawatir, di sekolah kita ya semakin tahun insya Allah akan selalu berbenah untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik Bapak Ibu yang disekolahkan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian selain wali murid atau orang tua murid, siapa lagi kira-kira aset ya, atau elemen yang masuk ke dalam modal manusia? Mungkin Bapak Ibu pengawas masuk juga, karena Bapak Ibu pengawas memiliki, oh ya, sebelum Bapak Ibu pengawas tendik ya, tenaga kependidikan yang mulai dari tata usaha ya, beliau-beliau ini membantu juga ya, memiliki kontribusi yang besar bagi sekolah kita ya, terutama dalam keadministrasian sekolah, tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi kalau yang di sekolah mungkin penjaga sekolah juga memiliki kontribusi ya. Penjaga sekolah ya Pak Nur bisa kita masukkan. Penjaga sekolah ya, tanpa adanya penjaga sekolah ya mungkin lingkungan sekolah kita ya tidak begitu aman dan tidak begitu kelihatan asri ya. Tapi dengan adanya penjaga sekolah dan kebersihan sekolah itu mampu menjaga keamanan di lingkungan sekolah dan juga dapat membuat sekolah kita ini menjadi kelihatan lebih nyaman, lebih rindang dan lebih indah. Jadi ini juga merupakan sebuah aset atau modal manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian tadi tambahannya yang modal berikutnya, apa tadi modal berikutnya? Siswa sudah? Kantin. Murid sudah. Tadi yang saya sebutkan apa ya Pak Bu? Pengawas. Lupa. Iya, siswa boleh, murid atau siswa. Ya. Jadi kalau sekarang Pak yang apa ya, di dalam pendidikan guru penggerak, siswa itu sudah apa ya, diganti dengan murid gitu. Tapi ya dalam merujuk dari itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi sama saja ada murid gitu, peserta didik, siswa ya. Memang kadang berganti-ganti tapi sama saja maksudnya. Pengawas ya Pak Nur masih bisa kita tambahkan, pengawas sekolah, karena beliau-beliau inilah yang memantau gitu kan, memantau segala aktivitas perkembangan yang ada di sekolah kita, baik dari manajemennya, administrasinya dan peningkatan yang lainnya. Tentu mendukung kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah tersebut. Oke, kiranya ada lagi tambahan tidak Pak Bu? Kantin. Oke, petugas kantin. Alhamdulillah kita masih ada dan masih bertahan satu kantin. Walaupun kita sudah sediakan 3 kantin Bu ya Pak. Tapi karena jumlah siswanya ya cukup gitu kan. Nah, kalau misalkan 3 kantin, memang dulu pernah kita semuanya ada 3 kantin, tapi ya itu berkaitan dengan pemasukan juga. Akhirnya pemasukan dari 3 kantin ya bisa dibilang tidak
menutup modal mereka. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan satu kantin dan bisa juga untuk tempat jajan anak-anak. Sehingga selain membantu, kita dari sekolah juga membantu finansial mereka yang menjaga kantin atau penjual. Dari penjualnya itu memberikan masukan juga, kontribusi juga kepada sekolah terkait dengan finansialnya. Alhamdulillah walaupun ya sedikit-sedikit. Kemudian kita lanjut ke modal sosial. Ini modal sosial berkaitan dengan ya interaksi atau hubungan antara sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Kalau contohnya itu bisa ada komunitas, ada institusi ya atau lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita lihat di Numbing SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ini ya banyak atau bukan banyak ya, ada ya lembaga-lembaga terkait yang memang dapat mendukung juga, menjadi pendukung juga untuk kemajuan atau perkembangan dari sekolah kita. Mungkin kalau misalkan kita lihat di sekolah di lingkungan kita itu ada lembaga desa. Masuk ya Pak Nur ya, lembaga desa ya. Ya. Masuk kemarin Pak Erik yang jadi contoh ya. Lembaga desa. Nah, itu sebagai lingkungan sosial. Kita juga sekolah juga seringkali ya berkoordinasi dengan pihak desa ya dalam hal apapun gitu kan. Kemudian selain itu lembaga desa juga ya memberikan dukungan juga kepada kita ya, mungkin kalau dari finansial belum, tapi dari segi lainnya ada dukungan dari mereka. Selain lembaga desa, kalau di lingkungan kita ada lembaga kesehatan. Ya, lembaga kesehatan ya. Lembaga kesehatan BUMDes Pak ya. BUMDes OPT. Ada PT Numbing Jaya. Ada PT lain nggak Pak ya? Masih ya Pak. PT Numbing Jaya yang punya tanah sekolah. Nah itu menjadi aset Pak ya. Ya mungkin tanpa mereka kita nggak punya lahan sekolah gitu. Ya. Kemudian lembaga kesehatan, puskesmas. Kalau di sini masih pustu ya Pak ya? Atau udah puskesmas? Pustu. Ya, oke lah. Udah nggak ada lagi penyakitnya. Udah puskesmas. Puskesmas. Nah ini juga seringkali kita puskesmas itu berkontribusi dan melakukan sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah kita, gitu ya, bergerak di bidang ya, kesehatan. Kemudian BUMDes ini memberikan banyak tantangan. Artinya dengan adanya BUMDes ya kita banyak terbantu. Ya. Itu tentunya dengan adanya interaksi ya Bapak Ibu, dengan adanya interaksi sosial. Kalau misalkan Pak Aris sebagai ketua tidak pintar-pintar gitu kan dalam berinteraksi dengan masyarakat ya, BUMDes itu mungkin sulit ya untuk membantu kita dalam menangani finansial atau kebutuhan yang lain. Oke, ada lagi nggak kira-kira ya Bapak Ibu modal sosial? Selain lembaga desa, PT Numbing Jaya, kemudian puskesmas, BUMDes, Somer, SMP, lembaga pendidikan, instansi pendidikan. Ya, karena kita ya berrelasi juga dengan mereka ya, Pak Bu ya. Instansi pendidikan yang ada di Numbing dari mulai TK, SD, SMP. Kalau TK di kita ada berapa Pak ya? 1, 2 TK.
TK, oh ya, kita sekalian ini kan identifikasi nyata. Baiknya kita tuliskan TK-nya TK apa namanya? TK ya. SD 001. SMP 18. Oke, selain lembaga kependidikan masih ada lagi nggak ya? Hmm? Transportasi. Sarana prasarana itu nanti ke modal. Oh, Babinsa ya. Oke, masuk Babinsa, Kantipmas, Babin. Ya. Ada lagi tadi siapa? Enggak. Habis banget. Jadi mau menambahkan identifikasi. Cukup ya, Bapak Ibu? Atau masih ada lagi? Tokoh masyarakat itu modal sosial, iya masuk juga ya, PR ya. Tokoh masyarakat masuk. Tokoh masyarakat termasuk tokoh agama ya di dalamnya. Oh, kelembaganya. Ada nggak ya? Nggak ada. Majelis taklim. Ya kalau modal sosial ini masih berkaitan dengan lembaganya, ya lembaga yang ada di lingkungan. Tadinya 2907 karena nanti itu. DKM. Karang Taruna, oke masuk. Oh ya BPD. BPD di lembaga desa itu berarti ini kan lagi ditambahkan sendiri. BKM. Ternyata kalau kita identifikasikan banyak sekali modal, ya, modal sosial ya, Bapak Ibu. TPQ. BKM. Ya. Kemarin pas saat kita penugasan, kita tidak menemukan sebanyak ini, Pak. Iya. Sekarang dengan mengumpulkan Bapak Ibu dan ya, anak didik kita ternyata terkuak semua aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Aspirasi, menampung aspirasi masyarakat. Ada lagi Pak? Apa tadi Pak Lino? Oh, yang Bapak pegang ya? Ya barangkali nanti ke depannya itu dihidupkan lagi kan? Jadi kita masukkan enggak kira-kira sebagai aset? Kalau kita masukkan berarti harus ada kontribusi nanti untuk LPR. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Ada D-nya? LPMD. TPG. TPA. Oh. TPA apa itu? Oh. Oh. Masuk. Oh iya. Masuk. Remaja masuk ya dewasa. Pos itu ya. Kalau yang terkait dengan remaja ya. Nama Pak? 17 tahun. Untuk bapak ibu gurunya? Untuk bapak ibu gurunya? Mas Bindu. Jadi kepanjangannya apa ya Pak Bindu? Pos Bindu. Ya apa kepanjangannya? Posyandu itu pos pelayanan terpadu. Nanti Mas Bindu pos pembinaan terpadu. Ya. Oh ya karena iya bisa. Ya untuk pengembangan ya. Karang-karang. Desa juga berkaitan dengan desa. Karang Taruna. Karang Taruna. Tapi nanti dicari lagi dari Pos Bindu. Ini untuk yang remaja di 17 tahun. 17 sampai 50. Karang Taruna. Menjalin kerjasama kepemudaan, menjalin kerjasama kepemudaan, pemuda ya, pemuda desa. Satu lagi tadi TPA ya Pak? Ya masuk ya. TPA apa ya? Siswa kita yang belum bisa. TPA. Bukan TPA, bukan TPA. TPA apa TPA? Ya, baik, masih ada yang lain, Bos? Oke, sudah? Wah, itu baru 2 modal. Prabu yang kita miliki. Masih ada 5 modal lagi. Ya, ini modal fisik. Modal fisik di sekolah kita banyak yang Bapak Ibu ya. Modal fisik ya tentu berkaitan dengan bangunan yang ada di sekolah. Jadi mau kita spesifikkan bangunan sekolah aja ya. Oh ya. Iya. Ya kalau di sekolah kita paling yang masih belum ada nih gedung musola, ya aula, gudang, kemudian udah ya. Sementara itu kayaknya yang kurang kita. Tapi ya alhamdulillah sudah terpenuhi dengan mengalokasikan ya RKP kosong karena RKP kita ada 10 dari yang seharusnya cuma 6 ya sebenarnya 6 cukup lah kan. Kita sudah mengajukan untuk bantuan bangunan lain, tapi yang datang RKP semua. Mau kita tidak terima, ya tidak mungkin. Jadi tidak terima apa yang diberikan oleh pemerintah. Tinggal kita mengalokasikan untuk kegiatan yang lain, alih fungsi. Kelas berlebih, laboratorium, kantin, rumah dinas,
ruang guru, ruang majelis, ruang PU, perpus, rumah dinas pun alhamdulillah kita masih berlebih 1, Pak Topik barangkali mau pindah. Nanti kalau Bu Dina udah dapat SK ya, ruang TU dan Kepsek berarti. Ruang TU dan Kepsek. Itu harusnya ruang TU dan Kepsek. Kalau Bu Dina nanti sudah dapat SK berarti rumah dinas kita masih ada 2. Gas, apalagi perpustakaan sudah ya, perpustakaan, kantin sudah, yang toilet sebelah UKS. Kantin sudah. Laboratorium termasuk laboratorium komputer ya Pak? Semua laboratorium. Kiranya udah ya untuk bangunan. Laboratorium lengkap alhamdulillah. Lapangan dan sarana ya. Lapangan futsal di sarana. Sarana prasarana. Lapangan olahraga. Nah, olahraga aja. Lapangan olahraga, di belakang ada lapangan futsal. Harusnya ada lapangan voli juga kemarin di belakang. Tapi kita basket. Lapangan futsal, basket, voli ya kemarin di belakang ya. Voli cuman jadikan 1. Gimana ya? Kalau di belakang itu cuma ada 1 baru. Kalau lahannya masih bisa sebenarnya kalau untuk diperuntukkan. Iya. Lapangan upacara, voli, badminton, basket. Listrik berarti panel surya, ya. PLTS mana? PLTS kita alhamdulillah ya masih bertahan ya. Udah berapa tahun. Kalau sekolah-sekolah lain mungkin ada 2 sekolah lagi Bapak Ibu itu banyak kendala gitu kan. Tapi kalau di sini alhamdulillah masih awet walaupun memang ya walaupun akhirnya sudah nggak bisa nggak bisa menyimpan daya. Tapi kalau misalkan cuaca cerah masih bisa kita gunakan. Dan sekarang kita masih bisa menggunakan PLTS. Itu menjadi aset juga bagi sekolah kita yang ada di pulau. Dan sejak adanya PLTS, ya proses pembelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi itu semakin kita terapkan dan semakin berkembang di sekolah kita. Internet, ruang majelis, apalagi sarana yang ada, parkir, lahannya ada, cuman belum ditetapkan semakin lama. Notebook atau selain notebook itu sebenarnya kita ada bantuan alat pembelajaran yang ada 20 laptop gitu. Media pembelajaran, ya, alat dan media pembelajaran. Oke, mungkin dari sarana jalan, akses jalan, transportasi masuk, transportasi darat dan laut. Laut umum ya. Ya, laut. Dan ada. Oh, nggak apa-apa.
yang sewa. Berarti dua-duanya Pak ya? Transportasi laut dan darat itu sewa, berbayar. Beda. Kalau sewa itu kita sekarang saya katakan kalau berbayar ya Uangnya habis? Ada lagi jalan, akses jalan. Alhamdulillah nih akses jalan kita di SMA, di depan SMA sudah beraspal. Ya, semoga kedepannya artinya ada akses jalan walaupun semuanya belum beraspal tapi bisa dilalui gitu kan untuk menuju ke SMA Negeri 1 Biban Prisir. Dan semoga ya tahun ini semuanya bisa diaspal. Kalau listrik belum ya, kalau listrik yang PLN mana? Oh iya, oke. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Denny Mas, Saiful, kira-kira ada lagi nggak? Sarana ruang kelas masuknya ke gedung. Oh. Fasilitas ruangan masuknya ke sarana dimasukkan enggak? Enggak usah. Oke. Komplit. Banyak. Ya. Membantu kerja dapodik kan? Bukan membantu kerja dapodik, membantu calon guru penggerak angkatan berikutnya. Oke. Udah ya. Untuk apa tadi bagian modal fisik. Sekarang kita ke modal lingkungan alam. Ini yang berkaitan dengan potensi yang kita miliki. Ya. Kebun pisang. Di hampir di setiap titik ya kayaknya ada sekarang kebun pisang, kebun karet. Kalau kebun jeruk itu yang di mana tuh Pak? Tanjung Paku ada memang. Ada kebun jeruk. Perkebunan. Berarti lingkungan alamnya sumber daya laut. Carikan susah apa susah dapat? Itu ya kayaknya enggak ya. Kebun pisang itu sekarang sudah menjadi perkebunan. Oh ya, perkebunan terdiri dari kebun pisang. Ya, sudah membantu masyarakat juga ya. Kebun pisang, kebun karet, sumber daya laut, kebun jeruk. Ini kebun jeruk yang belum kita rasakan hasilnya. Iya, belum dimakan yang baik. Ya. Pak Taufik sudah survei ya Pak ya? Banyak memang di sana. Oh, kapan kita di sana Pak? Ikan, sumber daya laut, ikan dan sebagainya Pak. Wisata, Pulau Rinti. Kita jadikan aset Pulau Rinti. Atau daerah pesisir. Pesisir berarti modal lingkungannya itu daerah pesisir bisa dijadikan sebagai wisata, tempat rekreasi. Berarti ikan, sumber daya laut, ikan, rambah namanya apa? Kerambah.
Udah. Kita nggak ada di apa? Di alam. Sotong. Ada lagi? Modal lingkungan satu lagi apa tadi saya tuh? Ada. Kalau kita ada pernah dicoba kayak Kerupuk bisa dari sumber laut, sumber daya pengelolaan. nanti pemanfaatannya Ya. Satu lagi yang daerah pesisir, kawasan pesisir gitu. Modal sebagai modal lingkungan bisa untuk rekreasi, kalau anak-anak outbound gitu kan. Belum jadi. Bisa. Wisata pun wisata lokal aja ya. Mancing mania. Di mana, di daerah mana tuh? Iya. boleh nggak makan? Barangkali ada tamu kan mau mancing di sini. Ya panjangnya tahu adanya ya. Oke, lagi. Daerah pesisir itu dimasukkan aja. Hah? Iya, wilayah pesisir karena anak-anak itu Soalnya berarti kita ke visi. modal lingkungan berarti kan lingkungan pesisir, daerah pesisir. Untuk outbound identifikasinya untuk kegiatan siswa outbound pramuka gitu. Kadang-kadang kita memanfaatkan lingkungan tersebut gitu untuk kegiatan. Jadi itu kan ya bisa masuk aset juga. Walaupun memang secara ekonomi tidak berdampak pada kita, tapi kita menggunakan wilayahnya untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Udah ya? Kayaknya udah deh. Udah ya? Di mana Pak? Oh, Pulau Suka. Iya. Oh. Tapi kalau warga kita masuk ke sana tetap bayar maksudnya. Barangkali tinggal melihat KTP, oh warga penting masuk lah gitu kan. Nah itu pemasukannya ke desa ada? Enggak ada? Enggak tahu. Jadi masuk nggak kira-kira? Dari aset. Wisata. Oh termasuk Pulau Rinti, ya, pulau-pulau yang ada di sekitar. Oke. Pulau Suka. Kalau Pulau Rinti gimana tuh? Tadi coba lihat dulu Pak Nur ke yang modal. Nah ini ada 3 yang masuk dalam modal lingkungan alam. Kalau tadi wisata, Pulau Suka, dan satunya itu masuk di bagian pesisir ya, atau daerah pesisir.
udah ada wisata di situ. Pemanfaatannya nanti mungkin yang akan dijelaskan oleh Pak Erik. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut ke modal berikutnya. Cukup dulu ya. Sekarang ke modal politik. Nah, modal politik ini sebenarnya bisa di dalam maupun di luar. Kalau di dalam itu biasanya terkait dengan kebijakan atau cara pikir kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan internal gitu. Kalau misalkan di luar ya berkaitan dengan kebijakan atau kerjasama juga dengan pihak-pihak yang ada di luar sekolah. Instansi. Oh ya, PGRI itu sosial apa politik? Sosial ya? Sosial ya? Ya, sosial. Coba masukkan dulu Pak Nur yang PGRI komunitas ya, komunitas guru. Ya. Nah, kira-kira kalau dari modal politik ya kita alihkan beberapa kelembagaan tadi yang masuk ke sosial Bapak Ibu. Ada lembaga desa, BPD, Babin Kamtibmas, kemudian Babinsa. Kira-kira ada lagi nggak dari yang lain? Kecamatan? Iya, yang ada di lingkungan sekolah. Nggak ada ya? BUMN nggak ada. PT ke sosial, betul. Ke sosial aja, ke sosial. Kayaknya untuk modal politik yang ada di lingkungan kita sudah ya ini. Oke. Berikutnya ke modal agama dan budaya. Ya, terkait dengan kepercayaan, ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau dari segi agamanya, mayoritas kita di negeri ini kan Muslim ya Pak. Berarti mayoritas masyarakatnya Islam, beragama Islam. Ya. Ya nanti PPKI. Itu di strategi pemanfaatannya nanti yang perayaan-perayaan hari besar ya. DKM, ritual keagamaan, peringatan hari besar. Kalau budayanya berarti masyarakat kita kental dengan budaya Ayu Sapan itu dari Melayu. Nggak ada lagi. Kenduri ini memang dari Melayu ya Pak? Apa? Kenduri. Masuk kenduri. Ya. Selalu ikut Pak ya. Kalau pas ada. Kalau dari seni apa? Dari seni hasil cipta dan karya. Kompak tari ini tari persembahan. Boleh apa?
tepung tawar. NG tepung tawar. Ini untuk apa? Untuk tolak bala atau untuk syukuran? Oh, acara pernikahan. Yang kori-kori. STQ ya, STQ. Udah kayaknya. Waktu menunjukkan 10.48. Oke. Berapa lagi? Terakhir. Nah, ini finansial yang berkaitan dengan sumber dana, sumber anggaran keuangan. Kalau di sekolah, bos pusat dan bos kinerja. Ini untuk menunjang ya, segala aktivitas yang dilaksanakan di sekolah. SPP. Sewa kantin ya, ada. Udah ya berarti ya? Bumdes itu dana tahanan aja. Ya, kita sepakati ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita identifikasi bersama dari modal aset yang pertama sampai finansial ya. Seperti itulah kira-kira modal yang dapat kita optimalkan sebagai kekuatan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama mengidentifikasi, termasuk siswa-siswi juga yang diwakili oleh siswa dari kelas 11 dan ketua OSIS ya, dan Bapak Ibu guru juga yang ikut berpartisipasi untuk mengidentifikasi semua aset yang ada di sekolah. Semoga dengan kita mengetahui aset-aset tadi ya, aset-aset tersebut kita dapat optimalkan sebagai kekuatan kita untuk menunjang kemajuan pendidikan dan proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Dan semoga pola pikir kita juga berubah, tidak berpikirnya kepada kelemahan yang kita miliki, tapi kita berpikir kepada aset yang dapat menjadi kekuatan kita jika kita optimalkan dengan baik. Sehingga kalau kita sudah beralih atau memiliki pemikiran yang berbasis aset, maka akan muncul ide-ide kreatif ya untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita, sehingga itu menjadi kekuatan dari sekolah yang kita miliki. Mungkin itu saja dari saya, dan untuk selanjutnya terkait dengan strategi pemanfaatan akan disampaikan oleh Pak Erik ya. Untuk waktunya dan tempatnya saya kembalikan ke Pak Erik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini waktunya sudah menjelang siang dan mungkin sudah lelah ya katanya. Kita ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemanfaatan aset yang sudah dimiliki atau yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Jadi aset itu dimanfaatkan oleh pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Ini pendekatan yang digerakkan oleh seluruh komunitas sudah termasuk ini ya, yang ada untuk mengelola dan memaksimalkan aset yang ada. Ini pendapat dari John McKnight sama Johnny Grossman dari Western University. Nah, karakteristik PKBA itu yang pertama, titik awal perubahan itu selalu ada perubahan pola pikir atau mindset. Jadi kita harus berpikir bahwa kita ini ada kekuatan yang kita manfaatkan, bukan cuma berpikir untuk kekurangan saja. Terus yang kedua, menciptakan perubahan yang positif, mulai dari sebuah perbincangan sederhana. Ini kan sebenarnya hanya mungkin bentuknya kayak yang formalitas, tapi sebenarnya kita perlu dengan sadar. Jadi mungkin ini sebuah perbincangan sederhana ya. Tetapi mencetuskan dan memulai suatu tindakan. Terus yang ketiga, daripada kita menanyakan ada masalah apa kurangnya apa dan sebagainya, lebih baik kita bertanya pada diri kita cara membantu kreativitas pada sebuah komunitas atau pada sebuah sekolah untuk memanfaatkan aset yang ada. Terus yang keempat, seluruh warga sekolah
berupaya melakukan perubahan. Kita ini harus melakukan perubahan ya, dan perubahan itu pasti akan terjadi. Dan yang kelima, setiap warga sekolah bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai atau sudah apa yang tindakan yang sudah diperbuat. Nah, selanjutnya yang lain itu membangun dan membina hubungan antara warga sekolah mulai dari guru, instansi di sekitarnya dan sebagainya. Terus yang kedua, sekolah dibangun melihat pada kekuatan, jadi bukan kelemahan. Sekolah itu dibangun berdasarkan kekuatan, bukan kelemahan. Yang kedelapan, kekuatan sekolah itu berbanding lurus dengan tingkat keberagaman dan menyebabkan kemampuan yang dimiliki untuk sekolah lebih baik. Yang kesembilan, suasana yang ada itu harus menyenangkan. Jadi tadi kan ada yang apa itu yang sekolah atas sekolah tadi sudah jelas zaman. Dan yang ke-10, faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaruan kepemimpinan itu secara terus menerus. Jadi perubahan arah kepemimpinan itu selalu kontinu, selalu ada. Nah ini tadinya identifikasi utamanya ada 7 modal aset pertama, ada manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Nah sumber daya manusia itu sumber daya yang berkualitas itu bisa ada suatu investasi yang dimiliki oleh sekolah. Nah ini yang sudah kita manfaatkan. Yang pertama kepala sekolah itu merupakan kepala sekolah terberat. Yang kedua mayoritas guru atau teknik kita ini berusia antara 30 sampai 45 tahun. Statusnya sudah ASN semua dengan kualifikasi S1. Terus mengikuti PGP atau guru penggerak. Muridnya itu berasal dari tempatan, komunitas sekolah, warga sekitar, wali murid, banyak masyarakat pendatang di sini ya. Nah ini strategi pemanfaatannya menjalin kolaborasi yang sudah dimanfaatkan ya, menjalin kolaborasi, membangun komunikasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi sekolah penggerak, memberikan dorongan motivasi atau kesempatan pada guru maupun teknik untuk melakukan pengembangan diri, memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan berbagai praktik baik, memenuhi kebutuhan dan pengembangan bakat, melibatkan komunitas sekolah dan wali murid seperti ini dalam kegiatan berkaitan dengan pengembangan promosi dan kemasyarakatan. Ya, ini yang modal sosial tadi adanya kepercayaan atau jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat dengan asosiasi institusi pendidikan agama, profesi, politik, komunitas yang ada di sekitar komunitas. Ini ya pemanfaatan ruang fisik yang sudah kita lakukan ini laboratorium ini untuk aktivitas ilmiah. Yang kedua untuk teknologi lingkungan ini tahun 2021 Bu Mary dan saya ini sudah memasukkan dari finalis nasional waktu itu pemanfaatan tadi lingkungan alam itu pisang ya Pak, membuat pisang menjadi pupuk organik cair. Hanya belum berkesempatan menjadi juara seperti itu. Yang kedua ada lab komputer kita manfaatkan untuk yaitu belajar TK dan yang utamanya MBK yang ini hajatan dari pemerintah setiap tahun. Aset listrik kita ada diesel, panel surya sama power internet. Ini yang menjadi aset sarana dan prasarana kita yang utama pendukung KPM kita belajar mengajar. Nah, ini lingkungan alam yang sudah kami manfaatkan. Yang pertama outbound, yang kedua ada pemanfaatan Pak Dedi itu kemarin STEM 2002 suka karet Jawa Dedi dari pestisida pemanfaatan kita. Terus pemanfaatan sitosa itu sampah dari ternak, sampah dari sangkang kepiting, sangkang yang ada di laut itu untuk apa? Sampah atau sabun namanya buah-buahan. Peringkat 3 teknologi tepat guna di tingkat kabupaten. Ini sudah mengalami mas. Nah ya itu pemanfaatan aset lingkungan alam ini yang sudah kita manfaatkan.
Nah ini modal finansial ya, kita hanya disokong dari 4 ini, bos pusat, bos kinerja, bantuan SPP sama sewa kantin. Nah ini ya bos pusat. Untuk langganan data internet kita pakai pihak ketiga, 1 bulannya kita 2.500.000 ditambah dengan pajak kita bayar, jadi sebulannya kita kena sekitar 3 juta. 3 juta kali 12 kita sudah mengeluarkan biaya untuk sewa internet itu sekitar 36 juta. Terus ada solar bersubsidi, kita pakai solar bersubsidi ketika kondisi hujan kita nggak bisa pakai panel surya, jadi kita memanfaatkan solar bersubsidi. Terus belanja aset seperti buku, proyektor dan sebagainya, belanja operasi untuk belajar. Ini yang saya tampilkan ini bahan untuk kesenian, cat poster dan sebagainya. Terus bos kinerja ya, bos kinerja ini yang sudah kita manfaatkan sebagai penguatan infrastruktur listrik dan internet. Kita tahu kalau solarnya ada, panel surya redup, kita hanya mengadakan mati. Yang kedua, kita butuh penguat sinyal. Yang keempat, pendukung digitalisasi sekolah, karena dana bos kinerja itu oleh Mas Menteri diamanatkan sebagai kebutuhan kelima, profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila, dan program digitalisasi sekolah. Jadi ini yang sudah dampaknya yang sudah kita rasakan, dan sudah kita rasakan, sehingga kita sudah terpasang proyektor di masing-masing kelas. Modal politik tadi sudah dijelaskan, kita keterlibatan kita dengan instansi desa untuk memudahkan kita dalam menunjang aktivitas belajar mengajar seperti bantuan melalui desa yang melakukan petugas untuk membantu menalangi dulu sementara biaya dan menalangi biaya transportasi untuk anak-anak ke sekolah. Mungkin dari saya penjelasannya cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, Pak Erik dan Pak sudah memaparkan aksi nyata kita pada pagi siang hari ini. Karena tadi ada di situ adalah kita mengidentifikasi kemudian apa yang menjadi komitmen kita. Salah satu contoh tadi kalau di dalam kelompok sekolah di satuan pendidikan tadi SMA, di situ terdapat komite, terdapat BODES, terdapat desa. Nah itu kira-kira apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi komitmen kita, itu bisa kita lanjutkan. Itu yang belum dianalisa, belum dibicarakan. Dalam pertemuan ini mungkin sekaligus kita membicarakan secara teknis, karena ada orang tua, ada komite sekaligus gitu ya. Jadi ada masukan dari Pak Ketua Komite kita, Pak Gubernur, itu yang belum itu adalah lulusan. Nah, jadi saya terbesit lulusan kita belum tersentuh tadi. Karena alumni itu sangat penting sekali. Jadi Pak Gubernur kita sosial kita dan ini mungkin sudah menjadi viral di Sulawesi ya. Sulawesi Selatan itu lulusannya, alumninya itu memang luar biasa. Karena satu sisi memang di sana tambang tadi kan. Nah, kalau di Indonesia, jadi alumninya itu bisa membantu sekolahnya. Nah, dia tetap belum. Jadi kalau bisa alumni itu kita kita telusuri sudah berapa tahun? 97 sekolah ini berdiri kan? 2007 ya. 2007 sekolah yang berdiri mungkin sudah dibuat yang kita luruskan. Nah, jadi kita sekarang cari lulusan SMA 1 tingkat Indonesia ini siapa yang sudah sukses menjadi orang. Nah, jadi kita menghubungi
bagaimana ini salah satu sumber daya yang saya yakin kalau dia sudah menjadi orang sukses di tanah Lampung, mungkin akan mau memberikan bantuan ke sekolah kita. Karena ini adalah menjadi modal dasar kita. Dan salah satu yang belum kita sentuh adalah di sekolah di pulau rata-rata alumni. Kalau tidak setiap tahun reuni akbar mengumpulkan berapa ratus juta, kita itu kan bahwa SMA akan bisa kita hidup luar biasa. Saya datang kemarin itu dari alumni sekarang. Saya ya seperti itu. Kita tidak kalah dari kota, kita menelusuri. Nanti kita tolong Mas Pak Adi, bagaimana menelusuri dari tahun 2007 sampai sekarang kira-kira siapa anak-anak umum yang sekolah ini sudah sukses. Mungkin Pak Komite, Pak Abri, mungkin tahu. Jadi kita dari sini pulang sudah ada bekal. Satu saja alumni ini. Kira-kira siapa? Jadi nanti ketika mungkin ada reuni akbar atau apa namanya itu, bisnatalis. Kalau kita kemarin sudah saya teruskan kita lihat masuk di Pak Ketua, bagaimana kita mengadakan bisnatalis. Karena waktu itu kedatangan Pak Ustadz kita yang kuasa itu yang melakukan yang pribadi. Nah, TNI itu aja menawarkan itu. Dia sudah menawarkan kalau dia bisa kita kan, jadi kalau bisa Pak Aris boleh. Nah, cuman kan kita untuk mengawali menjadi pilot project ini yang susah. Siapa orang yang mau bergerilya menanyakan itu yang memang susah. Tapi kalau itu bisa, jadi kita ada bisa tarik kita kumpulkan semuanya, bisa berkumpul. Jadi ada suatu kegiatan yang memang untuk kemajuan sekolah ini. Itu yang mungkin belum bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Kira-kira seperti itu Pak. Satu hal saja. Kalau yang lain kita tinggal melakukan untuk dengan desa bagus, kemudian sudah bagus. Kemudian untuk berkat itu yang belum nih. Karena Pak Deris ya, itu sudah saya langsung hubungi, minta tolong bantu untuk jadi langsung ke Pak Ekonomi saya. Itu benar, pernah ngomong kan itu kan komisi menjadi narasumber ya. Nah itu mungkin kita bisa. Tapi kami Mas sudah sejak saya dari Kuminau pertama itu sudah saya sering meminta dari pihak kepolisian untuk mengisi LDK. Ya. Itu memang kadang ya tapi belum ada seperti itulah kita belum ya kita dari desa sama dari kecamatan insya Allah kemudian dari lembaga yang lain kemudian yang tadi saya sampaikan kenapa kita sebutkan dari TK SD SMP PPG itu saya juga punya keinginan kita ada sebuah kegiatan seperti kemarin gitu kan seperti yang di SMP kan jadi kita melibatkan semua yang ada di sini satu kali dalam 2 tahun, kali dalam 3 tahun jadilah. Tapi SMA adakan kegiatan ini. Karena kan kita sudah bagus nih. Nah, ini kepala muda. Tapi kapan teksnya? Jadi saya minta untuk berapa ini kan gitu kan untuk membicarakan kira-kira bagaimana mau-maunya. Lalu ini sudah kegiatan yang karantina mereka sudah, kemudian kamu sudah. Kemudian ke SD kemarin sudah. Kita lanjutkan lagi. Kemudian siswa itu beberapa hari yang lalu saya selalu mengirim terus di grup WA ini saya minta untuk untuk bisa push kawan-kawan kita. Yang terakhir adalah lomba video penama daerah. Ada itu penama daerah. Atau ada lombanya yang lainnya Pak Anggi selalu share terus. Jadi itu kita tingkatkan karena paling tidak akan membawa nama baik sekolah kita di kecil. Tapi kita bisa, karena alhamdulillah kalau perlombaannya itu daring, kita bisa lawan gitu kan, dan luar biasa dan kecil. Nah, salah satunya itu lomba-lomba yang perlu kita kuatkan lagi. Jadi kalau itu dulu gerak dan lainnya, kalau yang saya di sini kita selalu mendorong anak kita. Jadi kita selalu menambah terus gitu kan. Nah, itu dari sisi yang terakhir tadi. TTG itu sampai sekarang kan juga tidak itu mewakili kita tidak provinsi, tapi
kelihatannya belum ada juga kapan belakannya. Nah itu masih kita menunggu PBB ya bahwa jadi yang cukat tadi juara satu, yang sabun itu juara cukat dapat juara nomor 1, yang sabun juara 3, dapat duitnya 1.500.000 dipotong pajak jadi 1.425.000 dibagi 6 orang dapat 200.000 juta. Untuk lain yang nambah Pak ya, sampai berapa juta ya? 15 juta kalau dia ya. Ini kita 1,5 juta pun dipotong pajak, gitu ya. Itu menyedihkan. Jadi hal-hal yang seperti itulah kami terima komite waktu itu yang ada di sini, kawan-kawan, apalagi utama CGP. Jadi siapa lagi yang membuat kita untuk memajukan sekolah kita. Jadi ada siswa juga 2 orang. Jadi sekarang zamannya tidak canggih, jadi kita buka apa saja yang bisa mengharumkan nama sekolah kita. Tentunya kalau siswa yang lomba tadi, lomba-lomba itu yang kita ikuti, apalagi kalau itu tidak terlalu banyak biaya kita keluarkan. Seperti itu harapan saya. Jadi setelah kita analisis apa yang belum kita lakukan, kita lakukan. Sebagai guru penggerak, saya yakin bapak-bapak bertiga mampu menggerakkan itu, karena namanya guru penggerak harus menggerak, bergerak dan menggerakkan tadi. Motonya kan seperti itu. Nah, kira-kira itu bapak ibu yang perlu saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah, ada manfaatnya bagi kita semuanya yang hadir. Jadi saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih kepada guru dan penggerak. Mudah-mudahan tinggal menunggu pengumuman bulan. Mana Bapak? Pengumuman ini terusannya Juli Nanti lokal Juli nanti dengan kepala sekolah selanjutnya. ya, Juli ya. Kalau Juli kita akan jadi guru 3 lulus semua. Kemudian Bu Mary, Bu Lini, Pak Hendra, Pak Topik yang terakhir ini lagi proses. Mudah-mudahan teman-teman kita semuanya, Bapak Ibu guru ikut CGP. Karena salah satu fungsi tugas pokok CGP ini kalau lupa dia langsung bisa menjadi kepala sekolah atau kawan. Tidak perlu pakai tes-tes lagi. Jadi kalau dulu ada namanya cakep sama kepala, sekarang tidak. Maka sekarang namanya guru penggerak yang kalau dia lulus ada sertifikatnya, nanti itu ada peluang jadi kepala sekolah langsung bisa. Jadi pengawas bisa. Jadi tidak sekarang prosesnya. Jadi harapan saya karena labelnya sudah ada label guru penggerak, kita coba menggerakkan sekolah kita itu pun dengan daya dukung tadi, modal dari 7 modal tadi. Kira-kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya kepala sekolah terima kasih sudah hadir di sini, perwakilan dari komite, dari orang tua siswa, dari Bapak Ibu guru, dari siswa 2 orang. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf banyak kesalahan. Bagi lagi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Aris Widodo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pinang Mesir atas saran dan motivasinya kepada kami guru penggerak, semoga kami bisa melaksanakan semua yang sudah kita identifikasi dan kita bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Untuk selanjutnya masih ada tambahan dari Pak Jamat atau cukup? Saya akhiri bila di topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.